Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di sore hari ini tentunya seperti biasa saya akan bersama dengan sahabat budaya di serba-serbi Ramadan dan alhamdulillah di hari ini kami sudah ada narasumber yang hadir di Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, hari ini saya sudah bersama kedua dokter yang masih muda dan saya juga baru bersama mereka di hari ini ya. Beberapa waktu lalu belum pernah saya bersama kedua narasumber ini. Kita akan diinspirasi Ramadan hari ini sahabat budaya dengan topik menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa sebagai penunjang ibadah yang lebih nyaman dan produktif. Alhamdulillah pula saya sudah bersama kedua narasumber yang cakep dan cantik. Ada si ceweknya namanya Ade Maulidina Gobel SKG dan beliau adalah MPPDG bidang ortodonsia FKG UMI. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Kak, Apa kabar? kabar baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Dede saya panggilnya. Oke. Kita ke yang cowok lagi. Dia kayaknya paling ganteng di ruanganku karena dia sendiri cowok. Kita akan berkenalan dengan Ibnu Rusyid SKG dari MPPDG bidang prostodonsia FKG UMI. Selamat sore. Assalamualaikum Ibnu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Puasa berdua? Puasa. Puasa, oke. Baiklah, nanti kita akan berbincang ya bersama kedua narasumber kita, sahabat budaya. Saat lagi kita mau kasih dengarkan dulu kembali ada kelong berikut ini.
Hari ini dan alhamdulillah saya sudah bersama kedua narasumber sahabat budaya di Inspirasi Ramadan. Ada yang sahabat budaya ingin tanyakan, boleh langsung nanti menelpon ya di 0811 400 9250 terkait topik kita di hari ini, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa sebagai penunjang ibadah yang lebih nyaman dan produktif. Kita ke Ibnu dulu. Nah, Ibnu, kalau bicara tentang bulan puasa, pastinya itu identik dengan bau mulut. Orang bilang bau jigong lah istilahnya begitu ya, istilah sekarang gitu. Nah, mengapa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu penting selama bulan puasa? Ibnu mungkin silahkan. Oke, baik Kak. Jadi mungkin sebelum kita bahas terkait kesehatan gigi dan mulut pada bulan puasa, mungkin ada just info nih kepada teman-teman yang nonton pada saat ini, bahwasanya dari SKI Survei Kesehatan Indonesia untuk masalah gigi itu di angka 56,9%. Itu ratingnya sangatlah tinggi Kak. Dan ada juga menurut SKI itu untuk masyarakat yang sikat gigi yang baik dan benar hanya 2,8% sampai 5,8%. Ini menyadarkan kita bahwasannya tingkat persennya sangat tinggi. Berarti masyarakat Indonesia belum sepenuhnya baik dalam menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi disclaimer untuk pertanyaan tadi Kakak, yaitu bahwasannya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa ini itu sangatlah penting teman-teman. Bagaimana kita nanti kiranya kan yang pada saat bulan puasa ya otomatis yang paling kentara itu adalah bau mulut. Jadi untuk teman-teman mungkin agar kita menghindari bau mulut, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu alangkah baiknya sikat gigi 2 kali sehari. Itu pada saat bulan puasa, yang dimana yang pertama sebelum sahur dan setelah berbuka puasa teman-teman itu. Oke, baik. Mungkin Dede ada yang mau ditambahkan, Dek? Ya. Mungkin menjaga kesehatan gigi dan mulut saat puasa itu penting ya, supaya ibadah juga tetap nyaman dan tetap konsisten tanpa terganggu oleh kesehatan gigi dan mulut seperti sakit gigi atau bau mulut. Begitu ya. Oke, baiklah. Menarik sekali kalau bicara tentang gigi. Pastinya semua orang itu punya permasalahan gigi berbeda-beda ya, setiap individu ya, Ibnu dan Dede. Nah, kita ke Ibnu kembali. Ibnu, kenapa bau mulut itu sering terjadi saat puasa? Apakah karena pengaruh apa begitu mungkin? Boleh, Ibnu? Ya, baik. Jadi teman-teman dan Kak Yanti ya, jadi mengapa pada saat bulan puasa itu rentan terkait bau mulut? Karena kita ketahui bersama ya, untuk produksi saliva itu dia rendah pada saat bulan puasa. Karena kenapa? Karena kita jarang untuk konsumsi air putih, sehingga untuk reproduksi saliva itu kita berkurang. Jadi dihimbaukan untuk teman-teman, alangkah baiknya pada saat sahur itu meminum air putih yang banyak, serta yang tadi jangan lupa untuk sikat gigi sampai bersih. Karena kalau misalnya masih ada sisa makanan setelah kita sahur, itu akan mempengaruhi juga, karena kan lama-kelamaan itu akan menumpuk dan itu akan membuat faktor mulut kita jadi bau Kak. Gitu ya. Mungkin sedikit tambahannya Kak. Boleh, silakan Dede. Kan kalau puasa kan kita tidak punya rangsangan di dalam mulut. Kita tidak makan dan minum yang durasinya cukup lama kan, yang membuat rongga mulut kita kering. Nah, kering ini bisa menyebabkan bakteri yang di dalam rongga mulut itu menghasilkan senyawa asam. Nah, itu faktor utamanya yang bisa memicu untuk bau mulut. Oke, baiklah. Nah, sebenarnya kapan waktu terbaik menyikat gigi saat puasa, Ibnu? Dan habis itu Dede ya kembali ya. Oke, silakan Ibnu. Jadi untuk sikat gigi yang baik pada saat bulan puasa, yaitu pada yang pertama itu sebelum atau setelah kita melakukan sahur pada saat bulan puasa. Karena mengapa Kak? Karena setelah sahur itu kan kita mungkin sudah makan yang banyak mungkin untuk persiapan ibadah ya untuk puasa ya. Jadi alangkah baiknya setelah sahur kita gosok gigi yang baik dan benar. Jadi untuk teman-teman ya, tolong cari tahu di YouTube atau di TikTok, Instagram kan banyak di sosmed untuk terkait cara menjaga gigi yang baik dan benar. Itu diikuti agar kiranya nanti untuk giginya itu dapat tersikat dengan baik untuk sepenuhnya. Jadi tidak ada sisa-sisa makanan yang tersangkut pada giginya. Dan yang kedua itu setelah kita berbuka puasa dan sebelum tidur juga. Kalau
kalau bisa. Oke, Kak. Itu. Oke, baik Ibnu. Dek, ada yang mau tambahkan, Dek? Mungkin ya, silakan. Itu, Kak. Kan idealnya itu 2 kali sehari ya. Betul. Tapi saat puasa setelah berbuka itu mungkin bisa ditambahkan 1 kali lagi, karena setelah berbuka kan kita mau ibadah. Tapi ibadah itu juga seperti sholat kan. Iya. Itu kita melakukan kumur. Nah di situ juga secara tidak langsung kita membersihkan rongga mulut kita. Iya juga sih. Secara nggak langsung Kak, ini Islam juga ada sangkutannya pada kita untuk gigi dan mulut. Kayak misalnya pada saat kita sholat, kan ada berwudu terlebih dahulu. Dan kita disitu diarahkan untuk berkumur-kumur. Nah itu juga yang bisa membuat atau setidaknya menipiskan bahwasanya untuk bau mulut kita bisa dapat teratasi di situ pada saat kita berkumur-kumur. Makanya saya Islam ini udah mempersiapkan kita ke hal-hal seperti itu. Walaupun sekecil mungkin pada gigi kita juga begitu deh. Iya, Oke, baik. Terima kasih Ibnu. Baik, kita ke yang berikutnya lagi. Apakah menyikat gigi saat puasa itu bisa membatalkan puasa begitu? Apalagi kan kita kalau sikat gigi kan otomatis aromanya itu ada masuk ke dalam rongga mulut. Terus tidak sengaja mungkin kadang-kadang itu kita berkumur begitu tidak sengaja. Itu boleh tidak ya? Oke, silakan Ibnu. Ini juga sering ditanyakan oleh pasien saya. Iya. Kadang teman-teman sebenarnya untuk dianjurkan itu pada saat bulan puasa sebaiknya tidak menyikat gigi, tetapi tidak membatalkan jika memang sudah urgensi, tidak membatalkan terkait menyikat gigi pada saat bulan puasa. Yang penting tidak disengaja untuk airnya ditelan. Ya teman-teman jangan nakal. Oke. Jadi ada batasan lah pada saat menyikat gigi. Jadi sebaik mungkin kita kumur-kumur kan otomatis menggunakan pasta. Jadi sebaik mungkin pasta itu semua sudah keluar dari rongga mulut. Jangan sampai masih terkontaminasi, karena pada saat kita menelan ludah, kan itu menelan ludah dalam Islam kalau pada saat puasa itu normal karena dari diri kita, jadi masih normal, jadi bisa tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya ada enzim-enzim atau mungkin bahan-bahan organik yang tercampur di saliva dan kita telan, itu dapat membatalkan puasa Kak. Jadi puasanya makruh dong. Oh iya, Oke, Dek, ada yang mau ditambahkan, Dek? Ya, jadi intinya boleh saja Kak, asal dilakukan secara hati-hati dan tidak berlebihan. Iya, begitu ya. Oke, kita ke Dedek lagi. Bagaimana cara mencegah bau mulut selama puasa, Dek? Silakan, Dek. Mungkin ada beberapa cara ya Kak. Mungkin seperti halnya di bulan-bulan yang di luar puasa, di luar Ramadan, kita menyikat gigi 2 kali sehari, minum air yang cukup, makan makanan yang sehat, dan terutama itu membersihkan lidah Kak, karena lidah merupakan faktor utama juga yang bisa bikin bau mulut. Oke, baik. Ibnu ada yang mau ditambahkan, Ibnu? Pas banget. Pas, oke deh. Baik, nah kalau bicara tentang menyikat gigi lagi, nah bagaimana caranya kita untuk kayak biasanya kita kan makan itu kan ya kita tahu nih kalau makan pasti buka puasa, makan sahur, makan malam lah, atau biasa kan orang biasa di buka puasa tuh makan dulu yang manis-manis, setelah itu mau kolak kah, mau es buah kah, mau pisang hijau, pokoknya di Sulawesi Selatan tuh biasa begitu. Setelah itu makan nasi ya kan, itu istilah balas dendam biasa kadang-kadang istilahnya begitu, balas dendam. Nah sebenarnya bagaimana atau makanan apakah saat sahur yang mempengaruhi kesehatan gigi? Mungkin dari Ibnu dulu, Ibnu silakan. Iya, baik Kak. Jadi sebenarnya tidak ada batasan makanan apa saja yang harus kita konsumsi di sahur, tapi mungkin yang mempengaruhi terkait kesehatan gigi dan mulut seperti makanan atau minuman yang manis-manis. Tetapi sebenarnya tidak apa-apa jika tidak berlebihan. Jadi yang bahaya itu kalau lebih, semua yang berlebihan itu kan bahaya Kak. Jadi sebisa mungkin dibatasi sesuai porsinya masing-masing Kak. Jadi kalau misalnya kita sahur mungkin bisa yang manis tapi dibatasi, mungkin yang keras-keras juga dikurangi, karena kan gigi walaupun keras tapi kalau misalnya bertemu yang keras kan akan menjadi masalah juga. Jadi setidaknya kita batasi yang manis atau yang keras-keras, jadi itu lebih baik untuk kesehatan gigi kita ke depannya. Gitu Kak. Oke, baik. Dek, ada yang mau ditambahkan, Dek?
Mungkin makanannya bisa diganti yang lebih sehat ya Kak, seperti buah-buahan, konsumsi sayur, dan minum air yang cukup. Begitu, itu yang nggak perlu ya. Oke, baik, sahabat budaya, kita jeda dulu ya. Sesaat lagi kita akan kembali selepas yang berikut ini. Puasa-puasa kok malah tidur terus sih? Emang boleh? Pada dasarnya tidur saat berpuasa boleh, asalkan tidak berlama-lama hingga meninggalkan ibadah lainnya. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak serta-merta mempengaruhi keabsahan puasa yang sedang dijalani. Artinya, orang yang tidur seharian saat sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya dianggap sah. Dengan catatan, orang itu telah berniat puasa pada malam harinya. Meskipun tidur saat berpuasa hukumnya boleh, tetapi ada hal yang bisa menyebabkannya menjadi dosa, yaitu tidur ketika berpuasa dapat mendatangkan dosa jika seseorang berlarut-larut dalam tidurnya hingga meninggalkan ibadah lain seperti sholat. Nah, gimana yang tidur mulu? Jangan sampai lupa ya untuk melaksanakan ibadah lainnya agar puasamu gak isinya tidur mulu, tapi isinya pahala dan beribadah. Kita di sore hari ini masih bersama Ibnu dan Dede, sahabat budaya, dan kali ini masih juga bicara terkait dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa sebagai penunjang ibadah lebih nyaman dan produktif. Berikutnya ke Dede. Dek, apakah penggunaan obat kumur itu diperbolehkan saat puasa, Dek? Secara umum boleh-boleh saja ya Kak, kan secara umum tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Dianjurkan itu setelah berbuka puasa dan sebelum tidur untuk mengurangi supaya kita tidak ragu puasa kita itu batal atau tidak. Gitu. Oke, Ibnu ada yang ditambahkan? Jadi sedikit tambahannya terkait menggunakan obat kumur saat kita berpuasa. Jadi betul tadi yang dikatakan Dede, bahwasannya untuk menggunakan obat kumur pada saat puasa itu tidak membatalkan, tetapi kita ada batasan pada saat puasa karena kandungan obat kumur itu kan ada bahan organiknya yang bisa membuat lidah kita itu berasa. Jadi kalau misalnya kita menelan ludah itu otomatis kan akan terasa juga sampai tenggorokan. Jadi baiknya itu digunakan sebelum sahur dan setelah berbuka. Jadi sebaiknya setelah kita mengonsumsi obat kumur itu kita kumur-kumur lagi agar kiranya rasanya itu hilang baru kita berhenti. Gitu Kak. Gitu. Soalnya kandungan itu kan yang berbahaya. Jangan sampai batal karena kita menelan air ludah. Karena kan itu udah nggak normal kan karena ada mekanik-mekanik cairannya yang di dalam yang tersambung di obat kumur. Itu sih Kak. Oke. Ibnu kalau boleh tahu sebenarnya obat kumur rasa apa yang baik dikonsumsi saat bulan puasa agar menghilangkan bau mulut begitu? Kan sekarang ada banyak varian ya, varian rasa. Boleh rasa apa begitu? Aroma apa ya? Sebaiknya kan pada saat sekarang itu obat kumur itu sudah dikandungkan dengan berbanyak bahan mungkin. Jadi sebaiknya itu cari obat kumur yang mengandung bahan herbal. Bahan herbal. Alhamdulillah di FKG UMI teman-teman itu udah ada penelitian terkait bahan herbal bisa dibuatkan obat kumur. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari obat kumur silahkan cari bahan-bahan yang herbal karena kan itu lebih alami. Dia jadi untuk kandungan ada sih untuk kandungan yang organiknya tetapi lebih sedikit. Jadi lebih meminimkan. Oh iya, jadi Kak, dari UMI sudah ada juga produk yang di ini ya? Itu baru sementara penelitian, insya Allah nanti ke depan insya Allah akan ada. Begitu. Oke, jadi harus yang bahan alami, tidak boleh yang kayak mohon maaf ini kan biasa ada rasa mentol, rasa apa lagi, rasa apa itu daun sirih jeruk. Iya, itu kan bahan alami semua atau bagaimana ini maksudnya itu Ibnu? Itu termasuk bahan alami, tetapi mungkin pada dalam konteksnya ini Kak dia mungkin sering
banyak lebih larutan organiknya dibanding bahan herbalnya atau buah-buahan yang dicampurkan. Oh Gitu, Kak. begitu. Karena hanya untuk meminimkan rasanya saja, tetapi untuk kandungannya. Makanya teman-teman kalau misalnya mau beli, lihat dulu sedetail rinciannya. Ya itu tips dan trik dari saya. Iya. Jadi lihat rinciannya itu yang ada di pembeliannya, bisa lihat kandungan-kandungannya kan tertera di kemasannya, Kak. Begitu. Kalau Dede ada yang mau ditambahkan, Dek? Mungkin itu Iya, saja Kak. gitu. Iya. Oke. Jadi memang harusnya begitu ya. Karena kita biasa tuh kan ya namanya orang awam ya tentang kesehatan gigi, atau mungkin kita jarang konsultasi sama ya dokter-dokter gigi. Obat kumur apa kan biasanya ada rasa siwak kayak begitu. Iya. Ya kita kan muslim, otomatis kalau beli yang rasa atau aroma siwak, itu mah deh siwak yang Iya, bagus. Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya lagi. Bolehkah atau mengapa membersihkan lidah itu juga penting saat puasa? Kan biasa itu orang cuek ya. Betul, Kalau membersihkan lidah ya. Oke, Dedek dulu lah, baru Ibnu nanti mungkin ada yang bertambahkan. Silakan, Dek. Iya. Sebenarnya orang awam itu lebih berfokus ke giginya aja ya Kak, kalau membersihkan tuh. Padahal fokus utamanya itu bau mulut dari lidah Kak. Ya, faktor lidah itu biasanya tampak seperti lapisan putih. Itu lapisan putih itu biasanya tempat bakteri dan sisa makanan yang menempel di situ. Jadi sebaik mungkin saat sikat gigi kita juga lakukan pembersihan lidah dengan cara sikat giginya tapi ditempatkan di lidah atau ada alatnya sendiri. Iya. Namanya tongue scraper. Oh, ada. Iya, Kak, ada. Oh begitu. Kan biasa, mohon maaf ini kalau saya lihat di sikat gigi tuh di baliknya sikat itu ada yang bergerigi-gerigi. Yang kasar ya, Kak. Iya, itu Kak. boleh digunakan. Boleh Kak. Boleh. Boleh ya. Iya. Dan itu aman kira-kira menurut kita berdua. Aman Kak, selagi tidak berlebihan. Di cara pakainya kan secara halus saja. Oh begitu, pelan-pelan. Iya. Cara menggosoknya bagaimana? Ibnu mungkin bisa diperagakan Iya, ya Kak. cara Jadi- menggosoknya ya. Jadi Ya. untuk teman-teman ya, untuk menggosok gigi lidah itu ada batasannya, cukup 1 sampai 2 kali saja. Karena kalau berlebihan nanti bisa mati rasa lidahnya, tidak merasa. Ya, Jangan sampai iritasi, karena Kak. iritasi. Karena iritasi juga kan lidah gampang iritasi. Terus jangan sampai kalau kita berlebihan untuk menggosok lidahnya juga kadang udah mati rasa ini lidah. Coba mungkin bisa dites kalau misalnya kita sering muntah lidah, jadi kayak pas makan udah sedikit berasa gitu. Jadi begitu. kalau bisa 1 sampai 2 kali aja gitu Kak, jangan berlebihan. Oh, ya. Terus Ibnu digosoknya atas ke bawah atau bagaimana nih menggosoknya? Kan untuk bagian selaputnya itu bagian atas, jadi bagian atasnya aja Kak. Iya. Jangan karena sampai dalam sekali, mohon maaf. Biasa kan ada sampai dalam Iya. rongga itu. Iya. Atau hanya di atas saja? mungkin di atas. untuk teman-teman yang bisa menahan mualnya itu bisa bagian dalam juga agar agar bisa bersih di seluruhnya. Cuman kalau nggak bisa, kalau mual banget, udah paksa semuntoknya aja gitu Kak. Oh begitu. Iya. Jadi di bagian dalam boleh ya. Iya, Yang boleh. penting hati-hati mungkin ya begitu Iya, ya. Oke, baiklah. Nah, berikutnya adalah apakah boleh melakukan perawatan gigi di dokter saat puasa? Oke, Ibnu dulu, baru nanti Dede. Iya. Ya, oke Kak. Untuk teman-teman jangan takut ke dokter gigi saat puasa karena sudah ada dikeluarkan terkait apa-apa saja yang tidak membatalkan puasa terkait tindakan kedokteran gigi, yaitu ada scaling. Jadi teman-teman yang mau pembersihan karang gigi atau scaling biasa, jangan takut ke dokter gigi karena itu tidak membatalkan puasa. Jadi sekiranya air yang keluar itu tidak ditelan pasti tidak membatalkan puasa. Jadi karena kan sekarang udah canggih ya terkait dentistry ya, sudah ada saliva yang bisa mengisap air liur, jadi sangat aman untuk teman-teman. Untuk Nick ada tambahan terkait Ya, apa mungkin saja? idealnya itu bisa dilakukan setelah ibadah ya, setelah berbuka. Atau kita sebagai orang awam juga jangan menunda-nunda kalau ke dokter gigi, sehingga saat masuk bulan Ramadan ibadahnya tetap lancar dan nyaman. Iya Kak. Selain scaling juga ada pencabutan gigi. Pencabutan gigi menurut fatwa MUI itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Terus juga penambalan itu yang penting dia dalam standar kita tidak menelan atau sengaja menelan air yang masuk di rongga mulut. Itu Kak. Setidaknya batas-batasan itu dapat kita pahami dan kiranya tidak terjadi pada saat kita melakukan tindakan. Dan dokter gigi juga pasti akan mengedukasi pasiennya pada saat tindakan. Gitu Kak. Iya.
Oke, kalau biasanya kita kan tidak sempat untuk membersihkan gigi atau scaling itu di siang hari. Terus boleh tidak atau buka tidak kalau ada dokter-dokter praktek kalau di hari eh, malam hari begitu kan orang ibadah begitu ya, sholat. Ada tidak di yang kalian tahu dia terbuka pada saat bulan puasa? Iya kak, kadang kalau bulan puasa itu yang di klinik-klinik dokter gigi lebih memanjangkan jam kerjanya, kadang sampai jam 12, kadang dia kerja sampai jam 1, jadi tergantung lagi kembali ke klinik. Tetapi ada kak di Makassar. Ada ya di Makassar Iya, ya ada, yang Kak. buka begitu ya. Iya, ada. Dia biasanya open atau bukanya jam berapa kira-kira? Dia itu biasanya buka dari jam 1, Siang. jam 1 siang, Oh, begitu sampai sampai jam 12 gitu kak. begitu 12 malam. Iya, jam 12 Iya, Kak. malam. Wah, berarti berdua ini kayaknya. Kalian berdua nih kayaknya yang kena ini ya. Baiklah. Nah, kita jeda dulu ya, Ibnu dan Dedek. Kita akan kembali sesaat lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kembali berada di bulan suci Ramadan ini, bulan yang oleh Rasulullah menyebutnya dan memberi nama Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka marilah seluruh kita umat Islam mengambil keberkahan yang banyak Allah curahkan dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita menyesal berakhir bulan suci Ramadan tanpa mengambil dan memperoleh keberkahan itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah untuk senantiasa mendapatkan keberkahan itu. Saya Muhammad Suhupi Abdullah, Sekjen DPP IMIM Makassar, mengucapkan selamat menggapai keberkahan bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Sore, Kompas Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa sebagai penunjang ibadah lebih nyaman dan produktif. Saya masih bersama Ibnu dan juga Dede di sore hari ini. Dan baik, Dede, Ibnu, kan kalau biasa kita itu pakai behel, ya. Itu kan salah satu juga yang ya biasa pasien-pasien ini juga pakai behel itu merasa bahwa pakai behel pastinya ada yang tidak nyaman kalau berpuasa. Nah, sebenarnya agar tetap nyaman dan higienis selama menjalankan ibadah puasa, tips apa bagi mereka yang pengguna behel itu? Silakan Ibnu. Ya, baik Kak. Jadi ini untuk saran-saran untuk pengguna behel atau kawat gigi. Memang kalau kita berani untuk pasang behel, kawat gigi, otomatis kita harus berani terkait menjaga kesehatan gigi dengan ekstra, dengan lebih. Karena mengapa Kak? Karena kalau misalnya kita menggunakan kawat gigi, otomatis sisa makanan akan lebih gampang tertumpuk. Jadi untuk tipsnya itu dia bisa menggunakan dental floss atau benang gigi Kak. Benang gigi untuk teman. Jadi setelah sikat gigi, jadi kita tunjang lagi dengan menggunakan dental floss di sela-sela giginya, di sela-sela kawat gigi. Jadi akhir-akhirannya dapat bersih dengan baik. Gitu Kak. Benar, mungkin sedikit Iya, tambahan ya silakan. Kak. Sekarang itu sudah makin canggih. Ada alat yang namanya water flosser. Ya, water flosser itu air yang disemprotkan ke interdental. Interdental itu sela-sela gigi yang membuat sisa-sisa makanan lebih mudah untuk keluar, sehingga tidak menempel di sela-sela gigi yang bisa menyebabkan penumpukan bakteri sehingga dapat menyebabkan gigi berlubang dan bau mulut. Begitu. Itu ada jual bebas atau harus ke dokter? Dijual bebas Kak. Ada. Sekarang jual Iya. bebas. Cuman itulah harganya mungkin agak lebih lah dari Online ada dijual ada ada, di Kak. Shopee banyak dijual juga. Iya. Mungkin ada begitu. rekomendasi kepada teman-teman mungkin yang menggunakan itu bisa dipesan ya Iya. sebagai penunjang juga untuk teman-teman. Begitu, ada di baru tahu. Tentunya bincang sama kalian gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kalau biasanya nih kita kan kalau bicara tentang bau mulut lah paling tidak. Ini biasa berpuasa apalagi anak-anak kecil kan juga begitu ya. Masih biasanya giginya ada yang dirawat begitu. Nah, boleh tidak anak kecil yang berpuasa atau mereka yang berpuasa itu ya mungkin yang masih SMP atau SMA untuk melakukan juga scaling atau dan lain sebagainya, kan mereka kan rasa sakitnya bisa kadang-kadang tidak tahan dan nangis begitu. Boleh tidak begitu? Iya kan, nangis kan katanya itu makruh begitu ya. Nah, menurut kalian berdua bagaimana, Ibnu atau Dede? Iya, silakan. Iya, baik Kak. Jadi untuk anak-anak yang ingin melakukan tindakan pembersihan karang gigi itu sangat diperbolehkan. Sangat baik juga untuk sebagai penunjang, apalagi kan dokter pasti akan edukasi, akan melihat rongga mulutnya, giginya secara menyeluruh. Apa jika ada karang gigi atau indikasi mungkin yang harus ditindaki, pasti dokter gigi akan mengedukasi pasien. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak, mungkin yang saya pikirkan bahwasanya ini dari kesadaran orang tua. Orang tua sangat berperan penting untuk kesehatan gigi dan mulut anak. Karena mengapa? Kan orang tua sebagai contoh ya. Jika orang tua tidak mencontoh yang baik dan benar kepada anak-anak, bagaimana dengan anak-anaknya? Pasti akan mengabaikan hal tersebut. Makanya selalu ini yang harus ditanamkan dalam pikiran setiap orang tua, bahwasanya
anak-anak itu juga diharuskan secara kecil, jangan sampai mereka menyesal di akhir. Kan anak-anak tidak tahu apa-apa Kak pada saat kecil cara menyikat gigi yang benar-benar baik. Maka kita sebagai peran orang tua itu kita harus terjun di situ agar anak-anak mungkin lebih waspada sebelum mereka menyesal kemudian hari jika giginya berlubang besar atau giginya mungkin malposisi atau tidak sejajar. Itu yang disayangkan nanti Kak. Maksudnya jadi untuk teman-teman mungkin yang menonton saat ini, untuk orang-orang tua, mari sama-sama kita perbaiki kesan gigi dan mulut. Oke. Dek, ada yang mau ditambahkan, Dek? Iya Kak, mungkin peran orang tua cukup penting ya untuk kesehatan gigi dan mulut anak. Mungkin salah satunya itu mengedukasi ke anaknya untuk jangan sering-sering makan makanan yang manis, yang lengket, karena dimana kita makan yang lengket kan pasti lengket kan di gigi, itu menyebabkan bakteri menumpuk sehingga bisa menyebabkan gigi berlubang. Oke, baiklah. Ya, kita mau kembali lagi untuk Ibnu dan Dede. Kalau biasanya nih kita ke dokter gigi, terus kita mau, apalagi kalau bulan puasa, misalkan itu posisinya ngantuk. Bolehkah pasien tidur pada saat perawatan gigi itu? Ini kan menarik tuh. Menarik Betul banget, kan? Kak. Oke. Iya, kan puasa biasa mengantuk maka baru mau Kak pergi janjian Kak sama dokter. Boleh tidak seperti itu? Oke, silakan. Mungkin Ibnu atau Dedek silakan. Ya, Ibnu. baik. Ini juga ya secara pengalaman pernah dapat pasien yang ngantuk pada saat dilakukan tindakan. Jadi Kak, itu di kedokteran gigi ada yang namanya bite block. Jadi dia bisa menahan rongga mulut pasien. Jadi dia ditahan antara gigi dan atas dan bawah, jadi pasien bisa tidur dengannya. Yang penting kan biasa kalau misalnya ngantuk dia masih dalam kondisi sadar, tapi mungkin kita lakukan perawatan itu bisa sekali Kak, karena ada bite block yang menahan pada bagian giginya, jadi kita masih tetap bisa melakukan tindakan, tetapi dalam tindakan-tindakan kedokteran gigi yang masih ringan seperti mungkin scaling atau penambalan ya. Ya, beberapa tindakan juga kita tidak diperbolehkan untuk tidur Kak, seperti pencabutan gigi. Apalagi pencabutan ya. Iya. Bahaya banget nih soalnya Iya, pencabutan. bahaya. Tidak Kak. boleh. Iya. Karena soalnya kalau kita tidur pencabutan terus misalnya pasien tidak merasakan sesuatu dan kira-kira dia dicabut dan pasiennya tidur, kan pasti Kita itu tidak dia tahu. di luar sadarnya. Iya, pasiennya pasiennya pingsan atau tidur. Iya juga. Iya di. Kan efek samping pencabutan itu ada kayak sinkop, tiba-tiba kita pingsan atau mata buram, itu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tidak disarankan untuk tidur pada saat pencabutan. Oh begitu, jadi harus ya maksudnya harus buka mata tuh pasien ya. Dokter harus bicara begitu biasa. Iya, Kak. Buka mata Iya. tak begitu. Iya. Kalau bisa diajak interaksi lebih baik. Iya. Oh begitu. Wah, Kalau dia kan baru di kita tahu, pupil Dik. itu dokter juga kadang dokter gigi itu pintar. Bahwasanya dia lihat pupilnya, kalau misalnya ada sakit atau apa dia bisa lihat itu mata pasien kayak berkedip atau pupilnya itu. Jadi ketahuan di situ. Makanya pasien nggak bisa bohong kalau sakit atau apapun apa. Kan kadang ada yang mungkin masyarakat yang udah sakit sekali giginya ya, terus mau datang ke puskesmas, mungkin karena udah nggak tahan bilang, "Dok, cabut aja." Udah nggak sakit. Padahal pas datang, pas dicabut ternyata pada di gerak-geriknya pasien itu sakit sekali. Jadi dokter gigi edukasi kembali pasti, karena pasti ketahuan itu. Iya, apalagi kalau biasa scaling tuh, dia sakitnya dokter bilang sakit, iya sakit dok. Jadi tutup mata gitu biasa untuk menahan gitu. Jadi tapi itu masih boleh ya kayak begitu ya. Kalau Iya. scaling dan lain sebagainya masih bisa Iya, ya. masih bisa. Yang penting jangan pas cabut gigi. Ya apalagi operasi kecil. Operasi kecil seperti operasi impaksi yang gigi paling belakang yang kadang miring, Iya. atau mungkin tindakan alveolektomi yang bedah gusi. Pokoknya yang bedah-bedah kecil itu nggak boleh. Apalagi yang kalau yang bedah besar kan bisa dibis total gitu. Jadi aman. Kalau bedah besar, saya penasaran gigi apa yang biasa sampai bedah besar? Jadi untuk di kedokteran gigi yang bedah besar itu, kalau misalnya ada gigi impaksi yang mungkin dia akan dicabut sekaligus 3 atau 4, itu kadang dia dilakukan bius total Kak. Bius total. Jadi dilakukan bius total dan dilakukan operasi. Begitu. Jadi pengangkatan impaksi tersebut. Dan juga kalau misalnya ada abses atau bernanah sampai pipinya besar sekali, untuk menghilangkan itu ya Kak. Dia juga dibius total dan dikeluarkan nanahnya. Absesnya itu Kak, gitu ya Kak. Termasuk dalam operasi besar Kak. Begitu. Oke. Nah, untuk Dedek, tips menjaga bau mulut saat bulan puasa. Oke, silakan Dek, Dedek. Mungkin beberapa
ada beberapa tips ya dari saya Kak, seperti sikat gigi, terutama sikat gigi 2 kali sehari, bisa 3 kali, dimana sikat giginya itu dilakukan setelah sahur, sebelum tidur, saat setelah buka, dan setelah buka saat mau beribadah. Dan juga mengonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayur, dan konsumsi air putih yang cukup. Oke, Itu saja. baiklah. Nah, untuk Ibnu, pesannya yang utama untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa, terutama untuk mungkin untuk anak kecil lah, ya. Iya. Tadi untuk orang dewasa, untuk anak kecil, apa ada perbedaannya tidak begitu Ibnu? Iya Kak. Jadi untuk pesan dan untuk pesan ya terhadap anak-anak, mungkin orang tua juga mungkin, atau anak-anak yang mendengar sekarang, jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari karena kesehatan gigi dan mulut. Karena jika kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini, itu sangat mempengaruhi faktor gigi kita, apalagi bentuk wajah kita itu dapat mempengaruhi juga untuk teman-teman. Jadi sangat disarankan kalau misalnya sudah ada keluhan atau sakit gigi, atau misalnya ada yang bolong giginya, itu langsung ke dokter gigi. Atau bisa juga konsultasikan, sekarang bisa konsultasi lewat Google, bisa juga, atau juga ada di Halo Dokter. Jadi banyak sekali sekarang untuk form yang bisa kita cerita terkait masalah kesehatan gigi kita. Jadi jangan takut untuk adik-adik yang masih kecil ya, jangan takut ke dokter gigi, karena itu juga untuk masa depan kita terkait gigi. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi kalau misalnya kan di SD mungkin ada penyuluhan gigi dan gigi, menyingkat gigi yang baik dan benar, tolong diikuti. Jangan kurangi makan makanan yang manis, karena memang ini merupakan, di pikiran kita merupakan hal sepele, tetapi ini akan berdampak ke masa depan kita. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibnu dan juga Dedek sudah hadir di sore hari ini di topik kita menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa sebagai penunjang ibadah yang lebih nyaman dan produktif. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Kak. Selamat Sampai menjalankan jumpa, ibadah Kak. puasa. Selamat menanti berbuka puasa nanti. Belum ya? Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, Kak. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Kak.